Oh ya, Kak Steven boleh langsung share screen ya? Sambil nunggu Kak Steven share screen, aku spill dikit soal kamar pelajar. Jadi buat teman-teman yang belum kenal kamar pelajar atau yang baru banget follow kamar pelajar nih, jadi kamar pelajar itu basically membantu teman-teman dari Indonesia yang pengen jalan-jalan atau wisata ke luar negeri dengan cara memberikan fasilitas kamar. Jadi kayak mirip Airbnb gitu, tapi versi Indonesianya. Screen-nya udah muncul. Jadi tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke Kak Steven untuk memulai sesi belajar malam ini. Silahkan Kak Steven. Oke. Terima kasih Kak Fania. Suaraku masuk kan ya, teman-teman? Masuk. Oke, siap. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu ya semuanya. Pertama-tama aku mau ucapin selamat datang di workshop atau sesi belajar iOS pertama dengan kamar pelajar. Perkenalan dulu, nama aku Steven Wijaya, biasa dipanggil Steven. Aku adalah mahasiswa S1 jurusan Fundamental Informatics and Information Technology di Tom State University, itu tepatnya di kota Tomsk di Rusia. Dan aku sekarang bekerja sebagai iOS developer di kamar pelajar. Sedikit info mengenai aku orangnya suka banget minum kopi dan memasak di waktu luang. Oke, mari kita mulai workshop kita. Jadi di sini kita akan membahas 13 topik utama. Yang paling penting lah mengenai iOS development itu sendiri. Mulai dari alasan kenapa kita harus menggunakan iOS app atau harus membuat iOS app, dan juga spill mengenai teknologi yang akan dipakai oleh kamar pelajar dalam pengembangan iOS app-nya. Lalu aku juga akan memberikan beberapa tips mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh pemula untuk memulai karirnya sebagai iOS developer. Lalu juga di akhir aku akan memberikan bonus kepada kalian semua yang datang hari ini mengenai iOS development. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama pertanyaan, yaitu kenapa sih kita harus membuat iOS app? Apa yang membuat kita harus yakin dengan pembuatan native iOS development ini? Nah, yang pertama itu dari framework Swift UI, itu memberikan banyak sekali posibilitas untuk kita sebagai developer dalam pembuatan aplikasi kita, karena kita diberikan UI dan UX yang kelas dunia. Jadi di dalam pembuatan aplikasi tersebut, framework ini membantu kita dalam membuat UI yang cantik, yang bersih, dan juga UX yang fluid. Gitu. Lalu selanjutnya yaitu kita hanya perlu belajar satu buah framework untuk membuat aplikasi di semua platform Apple ecosystem, mulai dari device-nya yang terkecil yaitu Apple Watch sampai ke device terbesar yaitu Mac. Lalu selanjutnya tentu tentang privacy and security. Bagi kalian yang pengguna iPhone ataupun iPad, pasti 1 tahun belakang ini kalian sadar kalau tiap kali kalian download aplikasi baru dari App Store, kalian akan muncul alert seperti yang ada di kanan bawah, di pojok kanan bawah. Di situ alert ini mempertanyakan kepada user apakah kita mau memberikan akses terhadap data-data kita, data-data browsing internet, dan juga data-data aplikasi lain yang kita buka kepada aplikasi yang barusan kita install ini. Jadi, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa Apple ini memberikan user kontrol lebih terhadap aplikasi kita, bagaimana dia mengakses data-data kita. Jadi, kita akan yakin kalau data-data kita itu tidak akan disalahgunakan oleh developer ataupun perusahaan-perusahaan besar. Lalu untuk yang terakhir itu slogan yang paling aku suka, yaitu brand name is enough. Yaitu di sini kita berbicara tentang brand Apple. Kalau brand Apple itu udah bisa kita percaya kalau mereka membuat sesuatu itu memiliki standar yang tinggi, baik dari sisi hardware maupun sisi software. Sedikit pengetahuan aja, kalau sebelum kita mempublish application kita ke App Store, itu kita harus membayar yang namanya Apple Developer Program. Itu subscription tahunan, kurang lebih $99. Dan nggak hanya membutuhkan kita untuk membeli subscription, kita harus melewatin seleksi terlebih dahulu atau melewatin review terlebih dahulu dari pihak Apple dalam publishing app itu ke App Store. Jadi bisa dibilang kalau semua aplikasi yang masuk ke App Store itu memiliki standar minimum Apple.
Oke, di sini aku akan spill sedikit tentang stack-nya kamar pelajar yang akan digunakan dalam pengembangan iOS app-nya, yaitu yang pertama dari ID, Integrated Development Environment, itu adalah tempat di mana kita sebagai developer nge-coding aplikasi tersebut dan juga menjalankan aplikasi tersebut di IDE tersebut. Tentu kita menggunakan yang dinamakan Xcode IDE-nya. Lalu untuk bahasa programmingnya kita akan menggunakan Swift, dan sedangkan framework-nya seperti yang sudah aku bilang, kita akan menggunakan Swift UI. Untuk architecture, kita akan menggunakan architecture MVVM. Jadi untuk kebersihan dari kode kita akan gunakan juga software architecture MVVM karena Swift UI didukung sekali dengan architecture tersebut. Lalu untuk VCS atau Version Control System, kita tentu saja menggunakan Git atau GitHub. Apa sih VCS itu? Dia jadi akan nge-track nih setiap perubahan yang kita lakuin terhadap codingannya kita itu perubahannya apa saja, dia bisa melacak tersebut. Kita lanjut dengan sebuah pertanyaan lagi. Kenapa sih kalau kita harus memilih Swift sebagai programming language kita? Yang pertama tentunya Swift ini benar-benar didesain oleh Apple untuk menjaga keamanan. Maksudnya di sini adalah menjaga kalau aplikasi kita tidak akan pernah mengalami yang namanya crash atau error secara tiba-tiba hanya karena ada suatu data yang menghilang. Jadi misal nih kita ada sebuah datanya tapi tiba-tiba karena suatu fungsi atau apapun dia tidak ada. Jadi kalau biasanya di aplikasi itu mungkin bisa jadi satu kolom kosong, tidak ada apa-apa. Nah, si Swift nggak mau itu. Swift harus supaya aplikasi itu selalu jalan dengan benar. Nah, di sini aku berikan sebuah contoh, yaitu sebuah fungsi getReview, di mana dia akan menerima sebuah string nama, dan dia akan mereturn sebuah string opsional, yang bersifat opsional. Di sini ada tanda tanya di akhir. Nah, di sini itu maksudnya gimana? Kalau misalnya nama yang kita berikan kepada fungsi getReview itu ada di dalam kumpulan nama kita, maka dia akan nge-return moto kamar pelajar, yaitu kamar pelajar, hemat, nyaman, dan tambah teman. Tapi jika nama itu tidak ada di kumpulan data kita, dia akan mereturn sebuah nil atau tidak ada value apapun. Dan ketika kita memanggil function itu ke dalam sebuah variabel, kita akan diberi peringatan keras oleh Xcode atau oleh Swift kalau value ini tidak sesuai, yang harusnya dia menerima string, dia dapatnya malah string opsional gitu loh. Dan di sini ada dua buah cara menyelesaikan problema itu. Dan di sini aku akan tunjukin langsung secara demo di Xcode langsung. Jadi di sini di Xcode aku sudah tulis kode yang sama dengan yang ada di presentasi dan aku sudah jalankan dan kita mendapatkan banyak error. Dan di sini kalau kita lihat kita mendapatkan peringatan yang sama. Cara yang pertama yaitu coalescing, disebut dengan coalescing. Itu artinya apa? Artinya kita memberikan default value atau value secara default kalau misalnya ternyata function kita akan mereturn sebuah nil atau tidak ada nilai. Nah, kalau kita klik fix di sini, kita langsung diberi kontainer untuk menyebutkan default value. Misal di sini aku akan berikan tidak ada review. Nah, kalau kita jalankan program ini, itu akan berjalan dengan baik dan kita akan mendapatkan string yang kita mau, yaitu moto kamar pelajar. Lalu, apa yang terjadi jika kita memasukkan nama yang tidak ada di kumpulan dari data kita? Misal di sini aku masukkan nama John. Aku jalankan. Kita akan mendapatkan default value kita dari coalescing string itu, yaitu tidak ada review. Nah, disinilah yang membuat Swift itu benar-benar aman. Kalau review KP, variabel review KP itu pasti selalu ada nilainya. Nah, kalau kita undo lagi, balik ke awal, kan tadi kita diberikan dua buah peringatan, yaitu peringatan untuk menggunakan coalescing atau force unwrap, atau kita berikan tanda seru di sini. Maksudnya di sini apa? Di sini itu artinya kita memaksakan Swift untuk meyakinkan kalau function ini pasti akan nge-return sebuah string. Nah, di sini aku coba jalankan tambah tanda seru, dan kalau aku jalankan, program kita tidak akan kenapa-napa. Kita akan mendapatkan hal yang sama, moto kamar pelajar. Tapi apa yang terjadi kalau kita memanggil nama yang tidak ada di kumpulan nama kita? Misal kita panggil John lagi, kita akan jalankan. Nah, di sini kita akan mendapatkan fatal error. Kenapa? Karena di sini kita mendapatkan sebuah nil,
tapi kita force untuk dia bukan sebuah nil, sedangkan value yang kita dapatkan adalah tetap nil. Nah, di situ Swift akan teriak dengan keras kalau ini tuh error, ini tuh salah. Dan juga di sini amannya, Swift akan langsung memberhentikan program kita atau kode kita di line yang error tersebut yang memaksakan nil coalescing itu, force unwrap itu. Nah, sedangkan kalau di programming lain mungkin akan dijalankan terus sampai terakhir, sampai benar-benar ada yang benar fatal errornya banget gitu. Sedangkan kalau Swift dia akan berhenti sampai sini saja. Gitu. Kembali ke presentasi. Selanjutnya alasan kedua yaitu karena Swift programming language ini bahasa programming yang cepat dan kuat. Maksudnya gimana? Di sini aku ada hasil comparison algoritma FASTA, di mana algoritma FASTA ini adalah algoritma yang mencari kesamaan antara dua buah strand DNA atau urutan DNA dalam sebuah genetik. Dan kalau kita lihat dengan inputan 250.000 input, Swift itu bisa bekerja 11,3 kali lebih cepat daripada bahasa programming Python. Bisa dilihat, dia hanya memerlukan waktu 49 milisecond, sedangkan Python memerlukan waktu 555 milisecond. Bahkan, untuk inputan yang 10 kali lebih besar, yaitu 2.500.000 input, Swift bahkan bekerja 17,8 kali lebih cepat. Jadi hal ini kita bisa tarik kesimpulan kalau Swift itu termasuk bahasa programming yang super cepat. Selanjutnya adalah modern. Maksudnya di sini adalah sintaksnya dari Swift programming language ini adalah sintaks yang modern banget, di mana dari satu line ke line lain kita bisa membaca dan memahami maksud dari line of code tersebut dengan simple. Dan juga bagi kalian yang sudah pernah nge-coding di bahasa programming lain kayak contoh C, C++, Pascal, pasti kalian akan menemukan namanya penggunaan semicolon atau titik koma di setiap akhir line of code. Dan di sini di Swift itu bersifat opsional. Kita bisa memberikan, bisa enggak. Kalau kita berikan juga tidak ada masalah, kita tidak berikan juga tidak ada masalah. Jadi kita juga bisa bilang kalau Swift itu say bye-bye itu semicolon lagi. Gitu. Selanjutnya adalah IDE yang interaktif. Jadi Apple itu memberikan kita satu buah IDE lagi selain Xcode, yaitu yang disebut dengan Swift Playgrounds, di mana di dalam IDE ini sudah ada modul-modul yang disediakan oleh Apple untuk kita belajar programming, baik dari sisi syntax Swift, bahkan sampai ke pembuatan application menggunakan Swift UI. Kita bisa belajar langsung dari application ini dengan cara yang sangat interaktif, yaitu kita seperti menyelesaikan quest main game gitu di dalam Swift Playgrounds. Lanjutnya di sini adalah fitur yang sangat bagus di Swift, yaitu Memory Leak Management. Di sini itu topiknya luas, aku nggak akan bahas lebih detail, cuma aku akan bilang kalau terkadang sebuah aplikasi itu bisa memakan memori yang sangat besar ke device pengguna. Itu mungkin karena kesalahan dari developer dalam penulisan kode. Dan sedangkan Swift itu dia akan memanage codingan kita agar paling minim akan terjadi memory leak gitu. Nanti kalau kalian mau baca lebih lanjut tentang memory leak management di Swift UI, kalian bisa klik gambar yang ada di presentasi ini, di mana presentasi ini akan dikirim di Google Meet. Oke, yang terakhir itu tentu tentang uang. Swift ini termasuk top 1 programming language dengan gaji yang tinggi. Hanya dengan 30 gaji yang di research, itu bisa menghasilkan 116.000 US dollar di nilai mediannya. Di mana untuk programming lain itu memerlukan ratusan atau lebih dari 30 job untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Jadi di mana 116.000 US dollar ini setara kurang lebih 1,7 M-an gitu. Nah, oke, kita akan bahas mengenai negatifnya dari Swift. Kenapa kita nggak memilih Swift programming language ini? Yang pertama, bahasa programming Swift ini termasuk bahasa programming yang mudah. Dan kalau kita bandingkan dengan bahasa programming yang digunakan oleh Apple untuk develop iOS app yang lama, yaitu Objective-C, kita bisa lihat perbedaan umurnya. Objective-C sudah berumur 38 tahun, sedangkan Swift hanya berumur 7 dan 8, sekitar 7-8 tahun sekarang. Di mana hal ini menyebabkan
banyak sekali library eksternal yang belum ada atau belum disupport untuk Swift, karena belum banyak developer yang mau membuat library itu bisa digunakan di Swift. Lalu selanjutnya adalah poor interoperability dengan IDE ketiga, IDE pihak ketiga, atau IDE yang bukan dari Apple. Jadi kita memang sudah bisa nih nge-coding Swift di VS Code atau Visual Studio Code atau banyak IDE lain. Tetapi ada banyak masalah di situ. Kenapa? Karena banyak alert-alert yang harusnya ada di Xcode di Swift di Visual Studio Code itu tidak akan muncul. Begitu. Jadi dia poor interoperability-nya dengan IDE lain. Lalu juga di sini ada meme Rusia tentang ban from Swift. Itu di tengahnya aku taruh gambar logo Windows 11. Itu maksudnya adalah Windows 11 memang sudah bisa disupport oleh Swift. Swift bisa dilakuin atau di-compile di Windows, tetapi kita hanya bisa menggunakan Swift itu sekedar untuk membuat konsol app ataupun backend dari menggunakan Swift. Kita tidak bisa mendevelop iOS app di Windows. Oke, selanjutnya yaitu jumlah komunitas yang sedikit. Kalau kita lihat dari chartnya ini, Swift itu mendapatkan jumlah user 2,5 juta di tahun 2021. Hal ini dapat membuat Swift itu sebagai tombak mata dua, yaitu yang pertama karena jumlah usernya sedikit dan demand dari perusahaan Swift developer itu banyak, maka kita bisa yakin nih kalau kita ada chance untuk dapat kerja tinggi. Nah, tetapi hal ini juga menyulitkan kita sebagai orang pemula yang baru belajar karena masih banyak resource-resource yang belum sebagus bahasa programming lain, atau kalau kita mendapatkan problem dalam belajar, belum tentu problem itu sudah pernah didapatkan oleh orang lain, yang dimana kalau di programming language lain itu sudah bisa. Nah, begitu. Oke, lanjut aku mau bahas mengenai tentang apa sih yang kita butuhin untuk memulai karir sebagai iOS developer itu sendiri. Ya, tentu uang, dan banyak uang lagi. Ya, di sini memang realita yang sedikit sedih, sedikit menyedihkan. Kenapa? Karena memang untuk develop iOS application kita membutuhkan komputer yang memiliki operating system yaitu macOS. Atau kita bisa bilang MacBook, Mac Mini, iMac, Mac Pro. Nah, ada sih opsi yang lain yaitu disebut dengan Hackintosh. Tapi Hackintosh itu seperti komputer biasa, komputer Windows atau komputer Linux, tapi kita ganti operating systemnya menjadi macOS. Tapi di situ banyak kekurangan, yaitu kita tidak mendapatkan full potensial yang bisa kita dapatkan kalau kita menggunakan Mac. Lalu ada lagi sih budget option, yaitu menggunakan iPad bagi yang punya. Cuma ya bisa diingat kalau coding di iPad tuh nggak benar-benar nyaman, karena kita harus ngetik semua line code-nya di layar. Bisa kita membeli sebuah keyboard eksternal untuk nge-coding. Dan juga kenapa kok iPad itu kita bisa mulai? Karena di application Swift Playground yang terbaru di iPad itu kita bisa nge-coding iOS app, dan kita bisa publish iOS app langsung dari iPad. Lalu tentu IDE kesayangan kita yaitu Xcode. Kita perlu Xcode ini, dan di mana Xcode ini hanya bisa di-install di macOS. Ya, balik lagi ke poin pertama. Lalu selanjutnya ini opsional banget, baik kalau ada yang sudah punya bisa digunakan, kalau belum ada juga nggak masalah, tidak menutup kemungkinan kalian bisa menjadi iOS developer, yaitu device iPhone. Device iPhone ini berguna kalau kalian mau mengetes application kalian di physical device, dan terutama kalau application kalian tuh menggunakan fitur kamera, fitur posisi handphonenya di mana dan sebagainya, itu sangat berguna. Lalu yang terakhir itu jelas tentang ide application kalian dan juga motivasi kalian dalam membuat application tersebut. Jadi kalau kalian sudah punya ide, kalian tinggal cari motivasi gimana supaya application ini dari ide bisa menjadi sebuah realitas. Oke, selanjutnya di sini aku mulai bahas ke teknikal, yaitu bagaimana sih cara setup project awal di Xcode untuk membuat iOS app. Nah, ini aku sudah tampilin di presentasi, ada step by step-nya, tapi aku akan tunjukin secara demo supaya kalian lebih jelas.
Sini aku akan buka lagi Xcode, aku akan tutup dulu, dan aku buka lagi. Nah, di sini ya, tampilan yang harusnya kalian dapatkan pada saat kalian membuka Xcode untuk pertama kalinya adalah tampilan window ini, dan kita harus ngeklik ini, create a new Xcode project. Kita klik, kita pilih platform iOS dan juga bagian application. Kita klik next. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian pertimbangkan, kalian isi. Yang pertama yaitu product name, yaitu nama application kalian. Di sini aku misal memberikan contoh demo workshop. Dan untuk timnya itu kalau kalian memang bekerja untuk diri sendiri, membuat aplikasi sendiri, kalian bisa masukkan Apple ID kalian personal. Kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian bisa pilih Apple ID yang sudah masuk ke tim dari perusahaan tersebut. Lalu lanjutnya yaitu organization identifier. Ini itu identifier terhadap application kita, karena Apple meminta application kita memiliki identifier tersendiri. Biasanya kita selalu isi dengan domain website secara reverse, yaitu com-nya dulu lalu nama domainnya. Kalau bagi kalian yang belum punya website, kalian bisa tinggal taruh aja com.nama kalian. Nah, gitu. Lalu di sini ada bundle identifier, dia terbuat secara otomatis yang terdiri dari organization identifier, ditambahkan dengan dot dan product name kalian. Lalu untuk interface kita pilih Swift UI, dan untuk language kita akan pilih Swift. 3 box yang ini kalian bisa skip aja dulu lebih dahulu. Lalu kalian pilih next. Lalu kita diminta untuk memilih di folder mana kita mau save. Di sini aku akan save di folder demo workshop. Dan bagi kalian yang mau set project ini mempunyai source control, yaitu Git, supaya kita bisa melacak perubahan apa saja yang kita udah lakukan terhadap kode kita, kalian bisa set ini menjadi true atau titik. Lalu kita klik create. Tunggu sebentar. Nah, beginilah tampilan yang harusnya kalian dapatkan dari Xcode kalian, yaitu tampilan ini. Dan di sini aku akan walk through ke kalian secara singkat apa saja sih bagian-bagian dari Xcode ini. Yang pertama di bagian kiri, kita ada yang disebut namanya Project Navigator, di mana kita bisa menavigasi ke file-file lain atau file-file codingan kita yang lain. Itu ada demo workshop app, content view, dan juga ada asset, di mana kita bisa taruh semua aset-aset yang dibutuhkan oleh aplikasi kita, baik dari icon, baik dari warna maupun gambar, dan masih banyak hal lain yang bisa kita letakkan di sini. Untuk preview konten itu biasanya digunakan kalau app kalian tuh menggunakan API call, tapi kalian mau supaya kalian ngetes tuh cepat, kalian langsung taruh aja semua konten-konten image ataupun teks yang kalian butuhkan di preview konten ini. Lalu di bagian tengah itu ada tempat kita ngecoding, dan dibagi menjadi 2, yaitu sebelah kiri benar-benar untuk kita ngecode, dan di bagian kanan ini disebut dengan canvas. Di sini kalau aku klik resume, di sini aku pilih iPhone 13 Pro Max dan aku klik resume, dia akan menampilkan simulator internal di Xcode ini. Nah, di mana kita akan mendapatkan tampilan yang sesuai dengan codingan kita yang kita lakukan di kiri. Lalu di bagian kanan ini disebut dengan inspector panel, di mana kita bisa modifikasi komponen-komponen yang ada di dalam application kita. Kita mau pilih fontnya, weight-nya, color-nya, banyak lain yang kita bisa lakuin di sini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, di sini kita juga bisa ubah kita mau simulator apa. Bisa dari iPad, iPhone 8 sampai iPhone terbaru 13 Pro Max, dan juga ada iPod gitu. Oke, aku balik ke presentasi. Ini udah aku bahas tentang gimana window Xcode-nya terlihat. Dan di sini aku mau demoin gimana sih caranya kita connect Xcode kita dengan GitHub. Bagi kalian yang nggak tahu tentang GitHub, GitHub itu adalah seperti sosial media untuk meletakkan coding-codingannya kita secara remote, secara cloud gitu. Sini aku akan tampilin. Jadi kalian balik ke Xcode kalian klik di Xcode bagian paling kiri atas, lalu kalian pilih preference. Nah, di preference ini kalian perlu navigasi ke tab accounts. Kalau di sini kondisinya sudah ada akun GitHub-ku, harusnya kalau belum pernah connect di sini tidak ada, dan harusnya ada juga Apple ID kalian. Kalian tinggal klik plus di sini, lalu kalian cari GitHub,
kalian klik continue. Kalian bisa masukin username account kalian dan juga personal access token. Bagi kalian yang nggak tahu personal access token itu apa atau gimana cara membuatnya, kalian bisa klik di sini create a token on GitHub, atau nanti kalian juga bisa klik logo GitHub ini di presentasi yang akan mendirect kalian ke dokumentasi dari GitHub mengenai access token. Oke, lanjut. Sini ada initial code-nya. Di sini aku akan menjelaskan kalau codingan yang awal kita dapatkan adalah hanya menampilkan teks hello world dengan ada padding sekitarnya. Dan ini kode yang dibawa itu ada di satu file yang sama dengan content view kita, di mana dia itu menampilkan preview kanvas kita yang tadi sudah aku bilang, kanvas kita di kanan itu akan ditampilkan oleh codingan yang ini. Lalu di sini juga ada yang disebut file app, yang dimana di situ akan memanggil atau mendeclare application kita. Jadi pada saat kita jalankan codingan kita, dia akan memanggil app kita itu dari file ini. Nah, cara menjalankannya kita bisa klik Command plus R atau hit Command plus R di keyboard kalian. Nah, atau di Xcode ini kalian ada tanda plus di kanan atas. Maaf, di kiri atas kalian bisa klik plus di sini. Kalau misalnya aku akan jalankan sini, kalian akan mendapatkan simulator. Nah, di sini simulatornya iPhone 13 Pro Max. Tampilannya yang muncul di sini akan sesuai dengan yang ada di kanvas kalian, yaitu text hello world gitu. Aku balik ke presentasi. Oke, sini aku akan mulai membahas tentang komponen-komponen yang paling basic dan paling penting lah dalam kalian menuju menjadi iOS developer. Mulai dari VStack dan masih banyak lagi sih, nggak cuma yang ada di list ini. Ada banyak, kalian bisa mungkin cari sendiri di dokumentasi ataupun di YouTube, itu banyak banget. Dan di sini aku akan demoin ke kalian beberapa dari komponen tersebut, bagaimana cara penggunaannya dan apa yang ditampilin. Ini aku akan balik lagi ke Xcode. Oke, pertama-tama aku akan close inspector panel ini, aku akan kecilin canvas. Sini aku akan membuat file baru dengan hit Command N. Aku pilih Swift UI View. Kalian juga di sini perlu untuk memberikan nama filenya. Di sini aku akan bikin stack vertical. Nah, aku akan menjelaskan komponen paling pertama yaitu VStack atau vertical stack. Kalau aku hit resume, dia akan tampilin kanvasnya. Sini aku akan masukin nih teks ini ke dalam vertical stack agar kita lebih tahu apa sih VStack itu. Kita bisa klik comment dan hit klik kiri di teks itu dan kita bisa embed in VStack. Nah, kalau kita jalankan di sini tidak ada perubahan apa-apa yang signifikan. Kenapa? Karena komponen kita hanya ada satu, yaitu teks. Tapi ini akan merubah sesuatu jika kita memberikan dua buah komponen. Misal di sini aku akan tambahin satu lagi teks, aku copy paste. Kita bisa lihat di samping, aku zoom in. Kalau ada tampilan kata-kata hello world dua kali ditumpuk atas bawah, gitu. Nah, di sini kalian juga bisa ubah teksnya. Misal di sini aku akan berikan nama. Gitu. Dia akan langsung berubah di sini. Jadi name. Sini harusnya berubah. Aku akan clear dulu. Oke. Nah, di sini ya ini adalah problem yang dimiliki oleh Xcode, yaitu terkadang internal simulatornya itu tidak jalan dengan benar sesuai. Di sini aku akan ganti juga menjadi namaku. Ya. Aku tampilin itu sebentar. Oke, aku akan tutup dulu kanvasnya. Aku akan tampilin lagi kanvas. Masih sama. Sebentar. Ini ada error. Sebentar teman-teman, aku coba aja deh panggil stack vertical di pemanggilan app ini dan aku jalankan. Nah, udah muncul, udah sesuai, yaitu ada nama kita dan namaku di situ.
Lalu, mungkin ini aku hit resume udah bisa jalan. Oke, masih belum. Nah, di sini aku akan menjelaskan juga tentang modifier yang disebut dengan padding. Tapi sebelum itu aku akan tambahin background atau warna di balik VStack kita. Di sini aku akan pick background, aku beri warna merah gitu ya. Aku jalanin lagi di emulator dan kita bisa lihat kalau ada warna merah di belakang komponen nama dan namaku Stephen Wijaya di sini. Dan aku akan tampilin apa sih padding itu. Misal di sini di bagian nama aku akan berikan dia padding. Aku jalankan. Nah, kalian bisa lihat kalau tadi dibandingkan dengan tadi, nama ini memiliki spasi di sekitarnya, di sekelilingnya dia diberikan spasi lebih, yang itu disebut dengan padding. Dan padding ini kita bisa spesifikin mau di bagian mana, di bagian bawah dari nama itu, di bagian kanan, kiri, atau atas. Bahkan kanan, kiri, atas, bawah itu juga bisa. Misal sebagai contoh di sini aku hanya mau memberikan atas bawah, itu aku bisa dot vertikal. Kalau kita jalankan, dia akan memberikan spacing hanya atas bawah. Kalau misalnya hanya bottom, itu akan menampilkan hanya di bagian bawah saja. Di bagian atas tidak memiliki spasi, kanan kiri juga tidak ada. Kalau misal yang teks ini juga aku berikan padding, dia akan memberikan spacing dari antara event dan membuat kotaknya tadi itu menjadi lebih besar. Di sini padding itu juga bisa diberi ukuran spesifik mau seberapa besar spacing kita itu. Misal di bottom ini aku mau kasih spesifik 50 padding. Kalau aku jalankan, nah, akan jauh menjadi lebih besar space-nya gitu. Sini aku bisa hapus. Misal aku mau ganti 5 aja deh karena terlalu besar. Kan udah sesuai. Nah, VStack ini juga ada yang disebut dengan alignment dan juga spacing modifier. Maksudnya apa? Alignment. Kalau kalian lihat di emulator, nama dan namaku ini dia sejajar di tengah, sejajar banget di tengah dari komponen tersebut. Atau align center kalau di Microsoft Word. Kita bisa ubah itu menjadi mungkin align left atau leading kalau di Swift. Ini misal aku alignment dot leading. Nah, aku coba lagi emulator internet. Nah, udah bisa, udah jalan. Jadi di sini kita bisa lihat kalau nama dan huruf S-nya ini akan sejajar di satu line. Kalau bisa kita ubah dengan align right, dia akan membuat dia align di paling kanan, trailing gitu. Aku stay di leading dan kita juga bisa memberikan spacing khusus di sini. Misal kita berikan spacing 60 gitu. Dia akan menambah, oh ya maaf, aku lupa kasih buat spacing. Jalankan lagi. Nah, udah muncul ini spacingnya besar banget 60. Jadi selain kita bisa memberikan padding di sini, kita juga bisa memberikan spacing melalui VStack. Tapi kalau VStack itu akan pasti memberikan spacing antara bawah dengan atasnya komponen selanjutnya. Itu selalu. Oke, di sini aku spacing akan hilangkan karena kita tidak perlu. Dan juga dalam VStack ini kita juga bisa menerima VStack lain atau intinya dalam sebuah view atau sebuah komponen itu dia bisa menerima 10 komponen lain. Seperti contohnya di sini kita bisa berikan 10 teks gitu. Dan untuk VStack kita bisa berikan sebuah VStack lagi. Misal aku embed in VStack. Tidak ada berubah apa-apa, tapi kalau aku copy ini, aku paste 3 kali, dia akan memunculkan 3 buah VStack yang sama. Nah, supaya lebih terlihat dinamis, kita ubah misalnya di sini posisi, dan aku akan isikan posisiku di dalam pelajar, yaitu iOS developer. Lalu untuk ini aku akan ubah dengan divisi, akan ubah menjadi IT, karena aku ada di divisi tim IT. Nah, kalau kita lihat di sini alignment akan acak. Kenapa? Karena nama Steven tetap alignment-nya sama left. Tapi untuk dari nama Steven dengan posisi iOS developer ini, dia alignment-nya tidak sesuai. Bahkan dengan divisi tidak sesuai. Karena secara default, VStack ataupun stack-stack yang lain nanti aku akan bahas, itu memiliki alignment yaitu center. Nah, kita bisa ubah dengan alignment dot leading. Nah, dan kita juga bisa berikan spacing di sini, misal 10. Berikan spacing 10. Oke, di sini aku akan hapus background-nya. Kita tidak perlu juga.
Oke, di sini. Lalu aku akan bahas tentang stack horizontal. Apa sih stack horizontal itu? Ini aku akan buat file baru stack horizontal. Jadi sama seperti VStack tadi, cuman VStack tadi itu akan nge-stack komponen lain secara vertikal atau secara ke bawah, mendorong komponen selanjutnya sebelumnya ke atas. Sedangkan stack horizontal akan memberikan dia di sebelah kanan komponen yang terbaru dan akan mendorong komponen lama menjadi bergeser ke sebelah kiri. Jadi misal di sini aku akan jalan resume dan aku embed dia di edge stack sekarang. Embed di edge stack. Hal yang sama seperti dengan di vertical stack, kita tidak akan ada perubahan karena cuma satu komponen. Tapi akan jadi kalau kita tambahkan satu lagi. Nah, terlihat kalau dia akan bertumpuk di kanan secara mendatar bertumpuknya karena horizontal. Di sini aku juga akan bahas satu komponen lagi yang juga penting, yaitu image. Karena tentunya application tanpa ada gambar itu pasti boring sih, karena cuma hanya tulisan. Ini aku masukin image. Itu pertama, sebelum kalian masukin image, kalian harus masukin dulu aset image-nya ke dalam folder aset. Di sini aku udah siapin beberapa image di aset ini. Aku akan masukin ke sini. Dan aku akan panggil salah satunya, yaitu mypic. Nah, di kanvasnya itu akan tampil picture-ku, tapi akan ke stretch ke semuanya, dan dia akan fokus di center, karena itu memang secara default seperti itu. Dan gimana supaya kita bisa ubah dia, supaya dia mengecil? Kita bisa add modifier resizable. Resizable. Nah, di sini akan sesuai dengan ukuran asli picture-nya. Dan kita bisa ubah ukurannya dengan menggunakan frame modifier. Misal di sini aku akan memberikan width 200, height 300. Nah, aku akan hapus. Aku jalankan. Nah, bisa lihat kalau foto kita sudah mengecil di situ. Dan kita juga bisa mengambil tampilan view yang sudah kita buat sebelumnya. Misal kita akan masukkan stack vertikal, yaitu nama, posisi, dan juga divisi ke dalam edge stack ini. Misal di sini aku akan panggil stack vertikal dengan parentesis atau kurung. Bisa dilihat bahwa nama yang kita buat di vertikal itu sudah langsung masuk di dalam komponen edge stack ini. Dan kalau kita bisa lihat, sesuai dengan yang aku bilang, dia alignment-nya center. Kita bisa ubah dengan hal yang sama, alignment dot. Nah, di sini cuma ada bottom, top, center, first text baseline dan last text baseline. Itu karena itu bersifatnya horizontal, kita tidak mungkin bisa ngelain left atau right karena tidak ada left dan right dari horizontal, semuanya sama-sama left, semua sama-sama right. Kita bisa mungkin di sini kita align secara top supaya sejajar antara foto dan nama. Gitu. Nah, oke, aku akan masuk ke komponen selanjutnya yang nggak kalah penting, yaitu stack Z atau Z stack namanya. Kalau tadi kita bahas tentang vertikal, yaitu atas bawah, horizontal kanan kiri, Z stack itu adalah komponen yang bertumpuk gitu. Aku resume dan aku akan embed dia ke dalam Z stack. Dan aku langsung nih masukin sebuah teks lagi, tapi jauh lebih panjang. Di sini, hello teman-teman KP. Dari hit resume, kita bisa lihat bahwa ada hello teman-teman KP, tapi ditumpuk dengan teks hello world. Mungkin supaya lebih jelas, kita bisa gunakan background aja, background color. Misal di sini aku akan buat color dot blue. Nah, kalau kita lihat, di situ akan muncul background color warna biru, lalu ditumpuk dengan teks hello teman-teman KP. Nah, kalau kalian lihat di bagian atas dan di bagian bawah sini, itu akan ada view yang berwarna putih. Itu kenapa? Itu dikarenakan emulator kita ini menggunakan iPhone 13 Pro Max yang dimana sudah ada notch dan bagian bawah untuk home. Jadi supaya kita bisa taruh warna itu ke seluruhnya, kita perlu tambahkan satu modifier lagi, yaitu ignore save area. Karena area-area tersebut disebut dengan save area. Mengapa ada? Karena supaya mengantisipasi agar developer tidak meletakkan image ataupun tombol yang ada di save area tersebut. Oke, di sini juga aku bisa panggil tadi stack horizontal kita. Kalau kita jalankan, akan masuk stack horizontal kita. Di sini misal aku
juga mau bikin ukuran stack Z ini nggak full ke seluruh screen, kita juga bisa ubah itu dengan frame. Misal di sini kita akan bikin, oke, aku akan hapus dulu width-nya, aku akan jelaskan nanti. Untuk height kita akan buat 350 gitu. Nah, ini aku akan hapus. Nah, kita bisa lihat kalau frame-nya akan berubah, ukuran Z-nya nggak sampai ke atasnya, ke seluruhnya, tapi hanya ke bagian khusus itu saja. Aku mungkin hapus 300 sesuai dengan tinggi image kita. Lalu ada satu lagi, yaitu frame max width. Ini untuk membuat frame kita itu memaksimalkan ukuran lebar dari device kita. Karena device iPhone itu berbeda-beda ukuran size-nya, dia akan memanfaatkan keseluruhan lebar dari device masing-masing. Gitu. Nah, misal di sini aku akan tambahkan lagi satu komponen yang penting, yaitu button. Karena cuma kan app kita ada image, ada tulisan, tapi tidak ada button, yang dimana kita tidak bisa menginteraksi. Sini aku akan jalankan terlebih dahulu, dan aku akan ubah teks ini menjadi sebuah button. Ada banyak sinteks untuk membuat sebuah button, tetapi sinteks yang paling aku suka adalah seperti ini. Itu dengan kurung kurawal buka, lalu aku taruh di sini label. Nah, aku akan jelaskan di kurung kurawal yang pertama ini itu berisi dengan segala fungsi dari button. Jadi begitu button kita diklik, fungsi apapun yang akan dilakukan, kita harus letakkan function itu di sini, dalam function ini. Dan untuk label, kita akan ubah labelnya misal dengan teks klik nih, gitu. Kita bisa lihat di kanan kalau akan menjadi klik me. Dan kalau kalian sadar, warnanya dia adalah biru muda seperti itu. Nah, itu dikarenakan secara default Swift UI itu memiliki accent color yaitu biru. Kita bisa ubah dengan foreground. Misal di sini aku akan dot white, tapi dia tidak akan muncul karena tampilan belakangnya white. Tapi aku bisa bikin background colornya adalah color dot red. Kita lihat kalau dia ada warnanya. Kita juga bisa rubah tuh ukuran size dari button ini dengan frame. Width mungkin aku masukin 100, height 50. Nah, 50. Ini kita bisa lihat ukurannya sudah sesuai 150, dan kalau kalian lihat di sini tampilan buttonnya masih kaku, kotak. Gitu. Kita bisa ubah dengan yang disebut dengan corner radius. Dia akan merubah agar corner-cornernya memiliki radius tertentu. Misal di sini aku akan tambahkan 60. Dia akan membuat button kita berbentuk seperti kapsul. Sini mungkin aku hanya mau 20 saja, biar masih terlihat seperti kotak. Gitu. Nah, kita bisa tahu dari mana kalau button ini udah bekerja. Kita bisa lihat kalau kita klik, dia akan berubah warna. Gitu. Atau, kalau kalian mau tes, kita bisa tambahkan sebuah variabel, state var counter. Dan di sini aku akan lakukan counter dengan 1. Nah, aku akan print button press counter times. Kalau aku jalankan di demo workshop app ini dengan button view kita, aku jalankan. Ketika kita klik button ini, application kita akan Xcode kita akan memunculkan sebuah konsol yang berisikan print tadi, yaitu button kita ke press banyak kali. Kita klik lagi, button press banyak kali. Gitu. Oke, di sini aku akan hapus saja ini karena kita tidak perlu ini di dalam demo kita juga. Oke, kita bisa masukin nih button ini sekarang ke stack vertical kita. Kita tambahkan di sini button view. Kita lihat akan muncul button kita. Mungkin kita rubah juga labelnya menjadi detail. Nah, lalu ada saat kita bisa sih gabungin ini semua dari stack Z, stack horizontal, stack vertikal. Kita bisa gabungin semua agar menjadi satu buah kesatuan yang nanti kita bisa gunakan di application kita. Nah, aku akan balik lagi ke presentasi terlebih dahulu, yaitu komponen selanjutnya, yaitu komponen navigasi. Nah, di sini ada navigation view, navigation link, beserta modifiernya navigation title, bar items.
Kalau kalian punya iPhone, di setting sekalian itu menggunakan hal yang sama, yaitu navigation view, navigation link, dan modifier tersebut. Di mana kita berpindah dari satu view ke view lain, kita menggunakan navigation link, dan navigation view itu menunjukkan tampilan kita. Dan aku akan demoin di application kita. Aduh, maaf. Mana? Aku akan tampilin di Xcode kita. Di sini di content view aku akan buat. Yang pertama aku akan buat sebuah v-stack dulu lagi. Aku akan masukin z-stack kita. Seksi. Dan juga aku tambahin image lagi deh. Image yaitu logo KP. Kita resizable seperti biasa. .frame mungkin 200 juga. Namun aku akan hapus. Ini barang aku run. Mungkin 300 lebih cantik. Nah, kita bisa lihat bahwa image logo kamar pelajar akan ada di atasnya stack Z. Dan kita ada satu komponen basic lagi yang aku kelewatan, yaitu disebut dengan spacer. Kalau kalian lihat, dia akan mendorong semua komponen yang ada di atas ini menjadi ke paling ujung. Dia mendorong semuanya. Kalau kita letakkan spacer di tengah, misal di sini, kita letakkan spacer, dia akan mendorong ke atas dan ke bawah dari komponen yang lain. Hal yang sama kalau kita letakkan di paling atas, dia akan mendorong ke bawah. Ini aku akan undo. Biasa. Dan aku akan masukkan v-stack ini ke dalam navigation view. Aku embed biasa saja dan navigation view. Nah, jadi kita bisa memberikan judul dari navigation view kita, tapi kita tidak boleh memberikannya di navigation view sini. Tapi kita harus memberikannya di v-stack. Navigation title, misal data employee. Akan terlihat bahwa dia ada judulnya. Lalu kita bisa ubah button kita, bukan sebuah button, tapi kita akan ubah menjadi navigation link. Nah, agar kita dapat berpindah dari satu view ke view lain. Di sini misal aku akan berpindah ke sebuah navigation view yang berisi teks tampilan detail karyawan. Beri navigation title yaitu detail. Kalau aku jalankan aplikasi kita udah dapat hal yang sama, data employee, dan ketika kita klik detail ini, kita akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, di sini kita akan berpindah ke halaman selanjutnya, di mana di sini ada title-nya, tapi di sini title-nya kita view yang biasa, ada modifier lain supaya dia kecil di sini, dan juga ada tombol back data employee, dan di sini tampilan teks kita. Tuh. Balik ke presentasi. Oke, lanjutnya di sini aku akan bahas yang lebih teknikal lagi, cuma aku nggak akan bahas yang rumit karena mungkin dari beberapa dari kalian adalah pemula di iOS, tapi yaitu software MVVM, di mana dalam nge-coding sebuah application kita harus tahu software architecture apa yang kita pakai di application kita, karena tanpa itu application kita akan codingannya akan acak-acakan dan kita akan pusing dalam pembenarannya. Yaitu kita menggunakan MVVM, yaitu singkatan dari model, view model, dan untuk di bagian model itu adalah menyimpan semua file yang berhubungan dengan struktur data kita. Data dari application kita itu strukturnya seperti gimana, disimpan di situ. Dan untuk view, itu adalah untuk menampilkan grafik user interface kita, GUI kita ke user. Dan untuk view model, itu adalah semua yang berhubungan dengan business logic atau bagaimana view kita merubah sebuah data kita. Jadi, semua fungsi-fungsi yang merubah data itu akan ada di dalam view model. Dan ini folder file structure-nya ada view folder, models folder, dan view models. Kita harus letakkan semua file Swift kita sesuai dengan kebutuhan. Jika view ya masuk ke view, model masuk ke model, view model juga masuk ke view models. Di sini aku sudah buat sebuah to-do list app yang berbasis MVVM architecture-nya. Sini kita akan take a look sedikit aja. Sini ada model. Di mana model ini adalah struktur dari data kita, yaitu data dari item to-do list kita, yaitu ada ID, ada title, dan ada is complete. Lalu selanjutnya adalah view. Ini adalah main view kita. Memang aku tidak tampilin gambar, nanti aku akan tampilin bagaimana aplikasi kita kelihatannya seperti gimana. Dan di list view ini itu berisi semua list item-item yang harus kita lakukan di to-do itu.
Dan ada list row view di mana itu menampilkan per satu data atau per satu row itu tampilannya ada apa itemnya. Dia ada image dan ada teksnya. Image itu berupa lingkaran, kalau kita klik akan berubah menjadi lingkaran dengan ada centang. Gitu. Lalu untuk ini ada tampilan add view kalau kita mau menambahkan satu buah item to-do list lagi. Ini juga sama, dan disinilah view model kita, yaitu sebuah kelas yang bersifat observable object, di mana maksudnya adalah objek ini bisa digunakan oleh semua view kita untuk merubah data kita di struct atau di model. Jadi biasanya kalau kalian yang belajar computer science itu ada sebuah fungsi yaitu CRUD atau create, read, update, delete. Jadi semua fungsi yang membuat data baru, mengupdate datanya, membaca datanya, dan menghapus datanya itu akan ada di dalam kelas ini. Dan di sini ada slide tentang passing data to view, di mana bagaimana sih Swift ini nge-passing data dari model atau dari view model ke sebuah view. Dan kalau view kita itu berhubungan dengan semua data yang akan kita create, read, update, dan delete, kita harus memberikan property wrapper yaitu environment object, karena kita akan melakukan CRUD tadi itu. Dan kalau kita tidak melakukan tampilan CRUD tapi kita hanya membaca dari setiap masing-masing komponen data, kita hanya perlu memanggil model kita. Dan di sini adalah hal yang sama tapi ini di bagian listnya. Lalu aku akan tunjukin nih gimana aplikasi itu menjadinya seperti gimana. Ini aku akan file, open recent, dan to-do list. Sini kalau aku langsung jalankan, kita akan dapat emulatornya. Sebentar. Nah, ini jalan. Lama sekali. Bentar ya teman-teman, mungkin aku ubah emulatornya. Udah jalan. Bentar. Aduh, kenapa ya ini? Nah ini tampilan to-do list item kita, di mana ada listnya tadi yang udah aku bilang dia berisi list, dan masing-masing satu row ini akan ditampilkan sendiri tapi langsung dimasukkan jadi satu. Dan di sini ada edit dan add. Di sini aku mau centang this for item, kita centang, dia hilang, dia akan berubah menjadi centang dan ada animasi. Kita mau uncheck juga bisa gitu. Kita mau add item baru, misal di sini adalah workshop iOS. Aku save, dia akan muncul. Kita bisa juga rubah dia untuk berada di posisi paling atas, posisi tengah-tengah juga bisa kita lakukan. Kita juga bisa delete sebuah item, delete. Bisa seperti itu dan juga bisa seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi yang kita implementasikan di to-do list item kita. Oke, lanjutnya di sini adalah API calls. Jadi Swift itu juga diberikan fitur untuk melakukan panggilan API atau panggilan kepada API internet untuk mendapatkan sebuah data. Dan di sini aku memberikan sebuah contoh, yaitu memanggil API dari iTunes untuk mendapatkan semua list lagu Chainsmokers. Dan di sini dia akan langsung ngelakuin decoding atau merubah respons dari API tersebut yang biasanya berupa notasi JSON, dia akan ubah menjadi sebuah model data yang dapat ditampilkan oleh view kita secara langsung. Dan ini adalah contoh view-nya. Dan di sini ada file view-nya dan ada list dari setiap lagunya. Aku juga bisa tampilin di demo. Listen music list. Tuh, kita jalankan. Dan kita lihat di emulator akan tampil satu lagi emulator. Sebentar. Sedikit lambat ini. Oke, sebentar. Sambil menunggu, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide terakhir, yaitu untuk gimana sih caranya kita nge-build atau menjalanin project yang sudah ada di internet, yang biasanya ada di sebuah repository GitHub.
Dan di sini tuh kita dapat 2 cara, bisa melalui repository GitHub dan juga bisa melalui Xcode, dan aku akan tampilin caranya. Di sini slide mengenai dari GitHub dan di sini slide mengenai dari Xcode. Akan tampilin di Xcode. Ya, oke. Aku akan tunjukin dulu bagaimana sih caranya dari GitHub. Di sini aku sudah ada repository berupa kalkulator di iOS. Kalian bisa klik di code. Dan kalau memang application kalian, project kalian ini sudah adalah project Xcode, umumnya GitHub akan mengklasifikasikan mereka sebagai project Xcode dan bisa kalian langsung klik open with Xcode. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa klik GitHub Desktop dan kalian harus download dulu GitHub Desktop dan kalian bisa buka dari situ. Di sini aku akan open with Xcode. Aku open Xcode-nya. Dan di sini kita diminta untuk memilih di folder mana kita mau save. Di sini aku misal save di desktop saja. Dan aku clone. Setelah aku clone, di sini ada alert tentang mau di-open atau enggak, kita klik trust and open. Dan disitulah kelebihan dari Apple, yaitu security-nya bagus. Dan umumnya kalian bisa langsung jalankan ini dengan klik play atau Command R, tapi kalau kalian copy atau clone repository dari repository yang lain, kalian harus ubah dulu signing capabilities-nya. Atau di app bundle-nya, kalian ubah dulu. Timnya, biasanya dia akan non. Tapi kalian harus ubah dia menjadi Apple ID kalian, personal. Lalu kalian bisa jalankan seperti itu. Misal di sini iPhone 13 Pro Max, aku akan jalankan lagi. Dia akan membuat di emulator. Nah, bisa dilihat tadi ada kalkulator. Tuh, bentar. Nah, seperti janji gue, dia akan menampilkan musik list. Di sini ada permasalahan. Salah type. Nah, mungkin terlalu banyak emulator. Nah, sebenarnya tampilan dari music list tadi itu benar-benar sesuai dengan yang ada di image di presentasi ini, yaitu seperti yang ada di kanan ini, di mana kita bisa nge-scroll semua list lagunya dari Chainsmokers gitu, dan dia tampilannya ada dark mode gitu. Oke deh teman-teman, di sini ada bonus buat kalian yang datang hari ini, yaitu rekomendasi ke link tutorial dan repository ataupun artikel-artikel yang bagus menurut aku dan bisa membantu kalian dalam memulai karir kalian sebagai iOS developer. Dan mulai dari Hacking with Swift, itu bagus banget site-nya, kalian bisa belajar coding, dan juga ada sampai ke GitHub repository mengenai Swift Playground dan juga algoritma di Swift. Oke, kalau gitu presentasi aku selesai, sampai sini saja. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, nanti kita akan lanjut di kolom sesi tanya jawab. Dan seperti kalimat yang ada di presentasi ini, ayo kita develop iOS bareng-bareng. Gitu. Thank you Kak Steven untuk ilmu dan waktunya. Itu tadi penjelasan dari Kak Steven, teman-teman. Untuk sesi selanjutnya ada tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, boleh langsung on mic atau tulisin pertanyaannya di kolom chat ya. Buat teman-teman yang mau nanya, silahkan aku kasih kesempatan. Oh iya, ini tadi K1 ada sempat nanya. Tadi pertanyaannya itu optional atau enggak, dan pakai indentation untuk tahu kalau setelan itu masih lanjut ke bawah. Itu pertanyaan dari Kak. Kapannya bisa enggak ya? Kurang kedengaran. Oh iya, sekarang. Ya, kedengaran sekarang, jelas. Ini tadi pas ngejelasin materinya pasti K1 ada sempat nanya di kolom chat, itu pertanyaannya optional atau enggak, itu kayaknya di awal-awal materi gitu. Oh iya. Pakai indentation untuk tahu kalau setelan itu masih lanjut ke bawah, apa gimana? Untuk optional sendiri sih kita tahu dengan cara yaitu kita harus tambahin tanda tanya di setelah tipe datanya. Misal string di sini nih, string kita beri optional yaitu dengan tanda tanya. Dia akan menerima sebuah optional string. Integer juga bisa. Pokoknya tanda tanya itu artinya optional. Kalau nggak pakai tanda tanya berarti bukan optional, harus ada. Ya, itu harus ada. Oke.
pertanyaan kedua tentang indentation. Jadi apa dia kayak Python ketika dia jadi si if-nya ini di screen, if-nya itu nggak boleh dikirim sama baris sama function atau boleh? Sebenarnya boleh aja sih langsung seperti itu. Cuma secara default indentation-nya akan selalu seperti ini ketika kita langsung enter gitu, dia akan langsung indentation kalau dalam sebuah function. If pun juga seperti ini, sama. Misalnya kayak gini, di return terus open string gitu kan. Kalau sebelum open string-nya itu kita enter, itu apa error nggak? Enggak, dia nggak akan error. Karena dia return nggak masalah, tetap seperti itu karena akan ditutup dengan kurung kurawal ini tersebut tadi. Gitu. Oke. Itu karena ada si kurungnya kan. Kalau nggak ada kurungnya, kayak apa ya contohnya ya? Kayak ini var review KP.2. Kalau stringnya di bawah nggak bisa kan? .2 ini stringnya di bawah bisa sih nggak? Kalau yang line pertama. Oh yang ini. Ya nggak bisa. Nggak bisa kalau ini. Walaupun ada .2. Ya walaupun ada .2 dia tetap harus seperti ini. Walaupun ada titik koma. Dia nggak tahu itu satu line. Kalau ada titik koma bisa. Kalau ada titik koma bisa. Cuma ya itu kan kita menghindari penggunaan titik koma di kode kita supaya lebih clean. Gitu. Kalau di review KP sama dengan terus enter baru get review bisa nggak? Nggak bisa juga itu, nggak bisa juga. Yang bisa hanya di sini get review. Aku enter name sama kata-kata K1 ini, aku enter ke bawah, terus habis itu aku tutup dengan kurung, itu bisa. Jadi gitu. Antara harus ada kurungnya atau berada di satu line atau pakai titik koma. Iya benar. Oke. Titik koma. Ada lagi pertanyaan? Aku ada banyak, tapi aku mau gantian. Tapi kalau nggak ada yang lain, aku bisa tanya lagi. Kalau tadi struktur MVVM di salah satu contoh projectmu ada folder view, ada folder model, tapi model view-nya nggak ada foldernya. View modelnya ada foldernya, sebentar. Ini aku akan tampilin di yang to-do list. Nah, di to-do list ini aku ada folder view models yang dimana dia berhubungan dengan CRUD function, dan di sini ada models, itu cuma tentang struktur datanya dan view. Ada foldernya masing-masing. Tapi di app satunya lagi nggak perlu ada, karena nggak perlu view. Di app satunya ini yang music list, sebentar. Music list mana ya tadi? Nah ini, music list ini aku cuma ada model sama view, karena memang aku belum bikin apps yang ada banyak perubahan terhadap datanya kita. Gitu. Terus coba balik ke yang ada tiga-tiganya foldernya. Tiga-tiganya, Kalkulator juga nggak ada ya? Nggak ada view. Kalkulator di sini aku nggak ada view model, tapi ada model dan view juga sama. Gitu. Di semua foldernya itu ada filenya, logonya sama semua, berarti itu format sama semua, Swift file. Ya, formatnya sama Swift file semua. Betul. Jadi walaupun kita nulis tampilan, komponen, atau logiknya, itu sama filenya. Iya, sama. Tapi bedanya apa kalau misalnya kita klik new, dia ada tampilan Swift file atau Swift UI file. Dimana kalau kita klik yang Swift UI file, dia akan langsung memberikan template untuk Swift view, yaitu ada struct-nya, nama filenya, dan .2 view, dan dia importnya Swift UI. Sedangkan kalau kita create new-nya adalah Swift file aja, itu dia akan muncul cuma import foundation doang, dan kosong sisanya. Gitu. Import foundation itu wajib di semua file? Wajib di file yang berhubungan dengan Swift aja. Kayak contoh model ini, ya harus perlu foundation. Dia otomatis kok, langsung nambah. Jadi kalau mau bikin form untuk registrasi kamar baru nih di kamar pelajar, formnya itu satu view sendiri, kan? Ya, betul. Terus modelnya diisi apa kira-kira? Modelnya itu dibikin struktur dari data kamar. Misal kamar kan ada nama kamarnya, harganya, berapa kapasitas orangnya, aturannya, dan sebagainya. Jadi modelnya kita itu adalah struktur per datanya itu ada apa saja, atributnya. View modelnya apa? Kalau view modelnya itu nanti kalau misalnya
misal nih hostnya mau merubah nih, mungkin diganti harganya atau apa, itu bisa. Jadi akan dimasukkan ke dalam kelas view model tersebut untuk merubah detail dari kamar tersebut gitu. Berarti di model nggak ada logic, tapi di view model itu jadi kayak controllernya. Ya, betul. View models itu adalah kontrolnya. Jadi kalau arsitektur yang lama itu kan disebut MVC, yaitu Model View Controller, di mana kontrolernya itu yang mengkontrol semua perubahan dari datanya dari view. Sedangkan di sini karena hilangnya kegunaan dari UI View Controller di Swift UI, kita makanya menggunakan view model yang akan mengkontrol itu semua dari sebuah kelas, yang dimana jauh lebih cepat dan jauh lebih aman untuk data kita. Jadi kalau kamu tadi bilang form registrasi kamar baru, formnya itu ada di view, data kamarnya itu strukturnya ada di model, berarti logic untuk nge-save itu ada di view model? Iya, betul. Logic untuk nge-save ada di view model. Si button ini akan melakukan function ini, itu ada di view model? Iya, betul. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sambil nunggu pertanyaan yang lain, aku juga mau infoin ya teman-teman, aku ada kirim link Google Form di kolom chat, jadi teman-teman boleh tolong diisi ya. Oh iya, aku juga mau infoin kalau misalnya teman-teman kelupaan atau ketinggalan, itu di kolom chat kita udah share beberapa dokumen pendukung dan PowerPoint, jadi teman-teman bisa langsung dibuka dan di-save. Fania tadi lupa ceritain formnya itu tentang apa? Tentang review workshop. Iya. Jadi itu formnya aku bikin untuk feedback. Jadi kamar pelajar tuh ada kultur untuk ngasih feedback supaya Steven atau kawan pelajar bisa tahu nanti orang-orang suka apa enggak, apa yang perlu diimprove, apa yang perlu bagus. Jadi kalau ada waktu tolong isi. Cuman 4 pertanyaan. Ada pertanyaan tuh Steven. Mau Yeah. Oh iya. Ada pertanyaan dari Kak Erlangga. Menurut Kak Steven, Swift UI sama storyboard itu lebih rekomendasi yang mana? Nah, kalau untuk cari kerjaan dalam waktu singkat ini, aku lebih rekomendasiin belajar UI Kit atau storyboard itu, karena lebih banyak perusahaan yang masih menggunakan framework itu daripada Swift UI. Tapi kalau memang baru belajar dan mungkin dalam waktu 2 tahun ke depan baru benar-benar fluent dalam Swift UI ini, aku lebih rekomendasiin belajar Swift UI sih. Kenapa? Karena itu future-nya dari iOS development itu ke situ, karena Apple sendiri lebih memberikan support besar kepada Swift UI. Gitu. Dan juga kalau pengembangan di storyboard atau UI Kit itu perlu makan waktu yang lama nih untuk dalam ngeran satu buah project. Kalian mau ngetes aja itu perlu waktu yang lama. Sedangkan untuk Swift UI kalian bisa langsung lihat tampilannya di Canvas, walaupun terkadang ya ada error-error seperti yang tadi aku alamin gitu. Aku belum tahu storyboard itu apa. Oke, storyboard itu adalah framework lamanya dari Apple, di mana ntar aku tampilin juga deh. Jadi kalau kita pilih interface-nya itu storyboard, itu kita akan dapetin satu tampilan lagi, misalnya aku save di desktop, yaitu main, di mana di main ini file ini kita akan taruhin dulu komponen-komponen kita dari text, button, h-tag, v-tag, itu akan kita harus taruh dulu ke file main ini tersendiri. Jadi kita seperti ngedesainnya dulu di sini, kayak kita drag and drop itu, baru kita nge-coding logic dari file kita. Jadi kayak seperti ini, kita harus taruh. Dan di sini ada view controller karena basicnya MVC di UI Kit. Dan ini udah, kamu bilang ini model lama? Ini model lama, ya betul.
semenjak tahun 2017 atau 2018 itu Apple sudah ngeluarin Swift UI untuk framework terbarunya. Nggak jelas ya, Kak Erlina ya tadi ya nanya. Erlangga. Oh, Erlangga. Ada lagi pertanyaan? Itu ada Arya nanya. Kak, kalau di compare the framework cross-platform seperti Flutter dan React Native itu bagaimana, Kak? Apa Swift tetap menjadi pilihan atau disesuaikan dengan case? Terima kasih. Disesuaikan dengan case sih. Seberapa mau cepat application kita, karena sudah ya tidak perlu diragukan kalau pakai native development itu benar-benar sudah compatible 100% sesuai dengan targetnya. Misal iOS app ya Swift native development-nya pasti aplikasi kita jauh lebih cepat daripada kalau kita membuat aplikasinya menggunakan Flutter yang yaitu dia cross platform, dia bisa di Android, bisa di iOS. Tapi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan, apakah memang mau target langsung buat dua app itu secara bersamaan atau enggak. Gitu. Overall sih sebenarnya untuk perbedaan waktu dalam compiling ataupun dalam memproses sebuah data, Flutter itu juga termasuk cepat atau React Native itu juga termasuk cepat. Cuma kalau untuk aplikasinya benar-benar data resource-nya besar banget, makan memori, itu akan jauh lebih efisien kalau menggunakan native development gitu. Gitu untuk iOS Swift dan Android Kotlin gitu. Udah jelas ya? Kalau misalnya udah jelas, nggak ada lagi kayaknya. Kalau gitu, kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu ada sesi foto bareng. Jadi teman-teman boleh on cam, siap-siap dulu yang belum siap-siap, dan yang udah siap-siap yuk on cam. Kita on cam. Teman-teman, kita foto bareng. Steven belajar iOS berapa lama? Kurang lebih 6 bulan udah. 6 sampai 8 bulan udah belajar. Sendiri apa ada course di kampus? Sendiri sih. Cuma pas itu ada course dari kampus aku ikut ambil gitu. Cuma course-nya yang kurang membantu sih. Kita cuma dikasih tugas suruh bikin dan nggak diajarin. Suruh bikin sendiri. Jadi kalau ikut kamu 6 bulan belajar sendiri harusnya bisa dikit-dikit bikin. Ya bisa. Bisa. Siapa ada on cam semua. Jadi nanti bakal di tag sama Kak Taufik. Boleh Kak Taufik di screenshot. Gitu nggak? 1, 2, 3. Taufik di mute. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita berada di akhir sesi berarti. Itu tadi sesi belajar bareng Kamar Pelajar dengan bersama Kak Steve. Nah, semoga ilmu pada sesi belajar kali ini bermanfaat dan dapat kita pakai ke depannya, bisa bikin aplikasi iOS.
Jangan lupa juga follow Instagram kita di @kamarpelajar dan website kita di www.kamarpelajar.id. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah sempetin hadir. Aku akhiri sesi belajar malam ini. Selamat malam waktu Indonesia teman-teman. Terima kasih. Thank you. Thank you. Malam teman-teman. Thank you. Bye. Thank you. Terima kasih semuanya.